هذا هو المعمار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد النبوي يقع في وسط المدينة. انظروا، هكذا هي المدن تصمم في الإسلام على أساس أن كل الطرق تؤدي إلى المسجد، لأن المؤمنون لا بد أن يعمروا بيت الله، لأن بيت الله هو المؤسسة التي تربي من يحمل الإسلام. انظر إلى مسجد رسول الله كم هو بسيط، لأنه ليست العبرة بالزخرفة، ولكن القضية قضية هذا المسجد الذي خرج أبا بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وصحابة كرام، جابوا بالإسلام مشارق الأرض ومغاربها وأوصلوا إلينا الإسلام لحد هنا. ثم انظر إن شاء الله إلى حجراته التي تحدثنا عنها، وهي بجوار المسجد: بيت صفية، بيت جويرية، بيت أم حبيبة، بيت زينب بنت فاطمة الزهراء، بيت عائشة، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. ترون إن شاء الله بساطة هذا، فإنهم كانوا حق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nufid Jidan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kita membahas terkait Masjid Nabawi di zaman dahulu dan zaman sekarang. Dari video yang teman-teman sudah lihat ya, penjelasan dari sang bapak ya, Hafizahullah, yang sudah menjelaskan terkait replika Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah saat itu, yang mana Masjid Nabawi teman-teman lihat ya, sebagaimana yang beliau jelaskan, Masjid Nabawi ini adalah masjid yang dibangun oleh Nabi dan para sahabatnya dengan sederhana, yang mana dibuatlah tumpukan batu-batu yang dibentuk ya dari pasir sehingga meninggi sebagai dindingnya, dan atapnya itu dari pelepah kurma ya, ada dua ya, sisi depan dan sisi belakang, adapun tengah dibuat kosong. Adapun lantainya masih pasir teman-teman. Jadi jadi ketika zaman dulu, zamannya Rasulullah SAW, ketika sholat mereka itu ya kepalanya akan ada pasir-pasirnya, dan ini adalah keberkahan yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, karena dari sinilah generasi-generasi penerus dakwah Nabi SAW itu berlanjut. Ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seluruh sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang meneruskan estafet dakwah Nabi. Dan sekitar Masjid Nabawi juga ada rumah isteri-isteri Nabi, seperti ada Juwairiyah, Aisyah, Hafsah, Zainab radhiyallahu anhunna, dan juga anak Nabi ada Fatimah dan para sahabat lainnya yang tinggal dekat Masjid Nabawi. Inilah masjid yang sederhana namun penuh dengan kenangan indah dan perjuangan yang luar biasa ya, yang kita rasakan hingga saat ini. Yang mana kalau kita baca sejarah Nabi yang begitu berat teman-teman ya, apalagi kalau kita dengar Arab Saudi, maka kita ingat itu namanya negeri padang pasir yang tentunya panas. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Idza ishtaddal harru fa abridu 'anis salati fa inna shiddatal harri min qayhi jahannam." Apabila cuaca sangat panas, akhirkanlah salat zuhur sampai waktu dingin, karena panas yang sangat merupakan hawa panas neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bentuk rahmat Allah dan kasih sayang Nabi kepada para sahabat secara khusus dan kepada kita umat Islam secara umum. Jika sudah masuk waktu solat zuhur namun cuaca sangat panas sehingga tidak memungkinkan untuk solat dilaksanakan, maka diundur beberapa menit hingga mendapat pada saat itu cukup dingin sehingga bisa sholat berjamaah. Dan sekarang teman-teman kita lanjut kepada masa sekarang ya, apalagi luar biasa ya, pembangunan renovasi Masjid Nabawi secara khusus itu besar-besaran, Masya Allah ya. Begitu besarnya perhatian pemerintah Arab Saudi untuk kenyamanan jamaah melaksanakan ibadah. Terlebih saat ini alhamdulillah Allah buka pintu rezeki yang besar kepada negara Arab Saudi, yang mana ditemukannya minyak, lalu minyak tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan, untuk kesejahteraan ya negara penduduk Arab Saudi, dan juga secara umum
negeri kaum muslimin. Jadi tolong yang suka nuduh negara Arab Saudi Wahabi, yang tidak peduli dengan negara Islam, negara Palestina, tolong cek dulu informasi, jangan asal asbun ya. Yang mana kita lihat teman-teman ya, dari penjelasan video yang teman-teman lihat ini adalah bagaimana canggihnya alat yang dibuat oleh Arab Saudi ya. Negara Arab Saudi itu peralatan yang canggih dan lokasinya cukup jauh sehingga dibuat jalur aliran udara dingin itu hingga sampai ke Masjid Nabawi di bawah tanah teman-teman. Luar biasa perjuangannya hingga sampai ke Masjid Nabawi, keluar dari celah-celah dinding Masjid Nabawi teman-teman, sehingga masjid tersebut yang di dalamnya itu full AC sekarang dah. Yang dahulunya berkipas sekarang sudah jadi full AC. Dan situ tidak ada namanya kota infak teman-teman, tidak ada kota infak. Hari Jumat keliling. Jadi teman-teman yang pernah sholat di Masjid Nabawi tentu sudah pernah merasakan ya bagaimana di sana itu ibadah. Jadi ibadah di sana dengan khusyuk, dengan nyaman, karpet yang empuk dibersihkan setiap hari, masya Allah. Kalau mau minum sudah ada airnya, tinggal minum. Kalau ke WC-nya bersih, semuanya full service teman-teman. Disiapkan oleh kerajaan Arab Saudi untuk kenyamanan jamaah. Mau mendengar kajian, mau bahasa apa saja ada disiapkan. Mau belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, disiapkan juga para pengajarnya. Itu semuanya gratis disiapkan oleh negara Arab Saudi untuk kenyamanan dan untuk kejayaan umat Islam. Ya, seperti ini harus kita contoh teman-teman. Jadi teman-teman jika ada yang suka mencela negara Arab Saudi, tolong jaga lisannya ya. Namanya manusia ada kekurangan, tapi kelebihannya lebih banyak kita lihat dibandingkan apa yang kita sudah perjuangkan untuk Islam. Jadi inilah gambaran bagaimana perhatian besar ya negara Arab Saudi terkhususnya terkait Masjid Nabawi untuk kenyamanan para jamaah untuk bisa sholat, belajar dan melakukan aktivitas ibadah lainnya. Semoga konten ini bermanfaat untuk saya dan kita semua yang mendengar. Kalau bisa di-share, bantu share ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.